Hai semua, selamat datang di Oasis Informatif. Mimin doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang fakta negara Iran. Pasti kalian sudah tahu kan negara ini. Apa yang kamu ketahui tentang Iran? Nama resminya dalam istilah internasional adalah Islamic Republic of Iran dengan Teheran sebagai pusat kotanya. Negara ini diketahui memiliki sejarah tertua di dunia. Iran juga dikenal dunia sebagai negara sekuler yang sulit kompromi dan tak menghargai kebebasan individu. Negara Iran disebut-sebut sebagai negara penganut Islam Syiah. Antara cinta dan benci itulah kata yang pantas untuk disematkan kepada negara Iran dan Israel. Benarkah demikian? Tahukah kalian jika negara Iran dan Israel dulunya adalah sahabat yang sangat baik? Iran yang kini dikenal memiliki roket-roket yang canggih ternyata teknologinya diajarin sama Israel teman-teman. Terus kenapa saat ini mereka bermusuhan? Selain itu masih banyak lagi fakta unik dan hal menarik lainnya tentang negara Iran, salah satunya bahwa Iran disebut pura-pura menjadi negara Islam. Apakah ini bagian dari Taqiyah Syiah? Benarkah demikian? Kalau kalian mau tahu jawabannya, yuk mari Mimin ajak kalian semua jalan-jalan keliling negara Iran. Dari bukti arkeologis, wilayah Iran sudah dihuni oleh manusia sejak tahun 10.000 sebelum Masehi. Lalu muncullah peradaban kuno Elam di tahun 8.000 sebelum Masehi. Selanjutnya pemerintahan awal dimulai ketika berdirinya Kekaisaran Median atau Medes pada tahun 678 sebelum Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Kekaisaran Achaemenid yang didirikan oleh orang-orang suku Fars atau Paras pada tahun 550 sebelum Masehi. Nah, karena yang bikin kerajaan ini adalah orang-orang Pars, maka kerajaan tetangganya, yaitu kerajaan Yunani, menulisnya sebagai Persia. Sejak saat itulah nama Persia mulai digunakan untuk menamai wilayah ini. Saat periode Achaemenid ini pula agama resminya bernama Zoroastrian atau Majusi. Kalau di agama Islam namanya adalah agama Majusi. Kekaisaran ini lalu mempersatukan semua suku, etnis dan bangsa dengan agama Zoroastrian. Mereka berdoa pakai bahasa yang sama, postur dan mukanya juga sama, tradisi keagamaannya juga sama. Karena kesamaan itulah mereka menyebut dirinya sebagai bangsa Arya atau Arya. Selanjutnya pada masa Kekaisaran Sasania yang berdiri pada tahun 224 nama Iran mulai digunakan. Iran sendiri berasal dari kata Eran yang artinya tanah bangsa Arya. Lalu apa bedanya Persia dengan Iran? Persia adalah nama lain dari Iran yang digunakan oleh bangsa asing untuk menyebut wilayah ini. Sedangkan kata Iran dipakai oleh bangsa Iran sendiri untuk menyebut negaranya. Selanjutnya pada tahun 632 di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, wilayah Persia jatuh ke tangan Kekhalifahan Rashidin. Dari sinilah agama Islam mulai berkembang dan menyebar di wilayah Persia. Persia terus dikuasai oleh berbagai kerajaan Islam, hingga pada tahun 1219 datanglah invasi dari Kekaisaran Mongol. Setelah kemunduran Kekaisaran Mongol, Persia diteruskan oleh berbagai kerajaan Islam, salah satunya adalah Kekaisaran Safawi yang berdiri pada tahun 1501. Di masa Safawi inilah pertama kalinya agama Islam Syiah dijadikan sebagai agama resmi. Kekaisaran Safawi ini lalu digantikan oleh Kekaisaran Qajar yang berdiri pada tahun 1789. Kekaisaran Qajar ini jatuh setelah terjadinya kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Reza Shah Pahlavi yang dibantu oleh pasukan kerajaan Inggris pada tahun 1921. Reza Shah Pahlavi ini lalu mendirikan Kekaisaran Iran atau nama lainnya itu Dinasti Pahlavi. Di tahun 1925 Kekaisaran Iran ini runtuh setelah terjadinya revolusi Islam di tahun 1979. Lalu berganti menjadi Iran seperti yang kita kenal saat ini. Berikut fakta negara Iran. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Oasis Informatif dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Oasis Informatif. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Islam Iran, dengan pemimpin tertinggi sebagai kepala negara, serta presiden sebagai pemegang otoritas tinggi negara. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Tehran atau Teheran. Secara geografis Iran berada di benua Asia Barat,
kawasan Timur Tengah serta berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia di sebelah selatan, di sebelah utara dengan negara Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia, dan Laut Kaspia di sebelah barat dengan negara Turki dan Irak, serta di sebelah timur berbatasan dengan negara Afghanistan dan Pakistan. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 1.648.195 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 87.590.873 jiwa. Untuk agama 99,3% penduduk merupakan pemeluk agama Islam. 0,7% sisanya memeluk agama yang lain, sedangkan untuk etnis tidak ada sensus resmi tentang etnis. Namun bisa dipastikan sebagian besar penduduk di sini merupakan etnis Iran atau Persia. Ada pula etnis Turki, etnis Kurdi, serta belasan etnis minoritas lainnya. Lalu untuk bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Farsi atau Persia. Indeks pembangunan manusia di negara Iran menempati peringkat 76 dunia. Sedangkan untuk perekonomian negara Iran merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Negara ini sangat bergantung pada penjualan minyak bumi, produk kimia dan petrokimia, industri mobil, hasil pertanian, industri tekstil dan karpet, serta industri persenjataan dengan ekspor terbesarnya ke negara Cina, Turki, dan Pakistan. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara ini bernama rial Iran dengan kurs 1 rial setara dengan 0,37 rupiah. Hubungan Iran-Israel. Kalian tahu kan kalau Iran sangat membenci Israel? Tapi tahukah kalian jika Iran adalah negara mayoritas muslim kedua setelah Turki yang mengakui kedaulatan Israel tepatnya pada tanggal 6 Maret 1950? Di zaman pemerintahan Iran, di bawah Muhammad Reza Pahlavi antara tahun 1947 hingga 1979, hubungan Iran dengan Israel itu berjalan dengan sangat-sangat harmonis. Israel membantu Iran memodernisasi negaranya termasuk mengembangkan teknologi pertahanan dan persenjataan saat itu. Sedangkan negara Iran menjual sebagian besar minyaknya ke negara Israel. Kadangkala kedua negara ini juga melakukan barter. Minyaknya Iran dibarter dengan teknologi rudal canggih Israel. Jadi di zaman dahulu tuh Israel dan Iran itu sahabat yang sangat baik. Mereka menjadi bermusuhan seperti saat ini ketika kerajaan Iran di bawah pemerintahan Reza Pahlavi dikudeta melalui revolusi Islam pada tahun 1979. Lalu apa alasan Reza Shah Pahlavi ini dikudeta? Alasannya karena Reza Shah Pahlavi ini sangat kebarat-baratan, bahkan lebih barat dibandingkan negara barat. Iran yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi di pantai-pantai itu banyak cewek-cewek pakai bikini, perjudian dilegalkan, minuman keras juga diperbolehkan, serta banyak hal yang dianggap sebagai kemaksiatan. Nah, karena kebijakannya yang sangat kontroversial tersebut, maka banyak umat muslim yang marah. Para ulama-ulama Syiah lalu memimpin kudeta ini setelah Reza Pahlavi turun dari tahta. Pemimpin revolusi yang bernama Khomeini dilantik menjadi pemimpin agung Iran. Semenjak beliau berkuasa inilah Iran memutuskan hubungannya dengan Israel dan sampai hari ini masih bermusuhan. Tahukah kalian, jika mata uang rial Iran adalah salah satu mata uang terendah di dunia teman-teman. Meskipun mata uang kita juga termasuk yang terendah di dunia namun masih tinggi rupiah. 1 rial Iran hanya bernilai 0,37 rupiah. Hal ini diakibatkan situasi dalam negeri Iran yang mengalami krisis ekonomi. Ditambah sanksi dari negara-negara barat membuat mata uang rial menjadi semakin tidak berharga. Tahukah kalian jika negara Iran memiliki kalendernya sendiri teman-teman, yang berbeda jauh dengan kalender Masehi ataupun kalender Hijriah. Sistem penanggalan di Iran ini didasarkan pada pergerakan bumi mengitari matahari. Awal mula permusuhan antara Islam Sunni dan Syiah. Lalu benarkah Iran yang mayoritas Syiah ini pura-pura menjadi bagian dari Islam? Yuk kita bahas teman-teman. Kisah ini dimulai ribuan tahun yang lalu pada saat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pada waktu itu Nabi Muhammad bukan hanya sebagai seorang nabi melainkan sebagai pemimpin negara. Sebagai nabi jelas Rasulullah tidak bisa digantikan namun sebagai pemimpin negara beliau bisa digantikan.
Nah, sebagian para sahabat menginginkan menantu Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib sebagai penerusnya. Namun pada saat wafatnya Rasulullah, kelompok Ali dan pendukungnya tidak dilibatkan di dalam pemilihan khalifah, sehingga menimbulkan perpecahan. Kelompok Ali ini kemudian menamai dirinya sebagai Syiah yang artinya pengikut Ali. Kalau sekarang kayak partai oposisi gitu teman-teman. Jadi saat itu Syiah itu tidak ada perbedaan di dalam ritual ibadah. Jadi saat itu Syiah kecewa karena politik saat terpilihnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Orang-orang Syiah ini masih bisa menerima karena beliau adalah orang yang baik dan bertakwa. Namun pada masa kepemimpinan Utsman atau khalifah ketiga ini nih yang jadi masalah. Utsman yang saat itu beliau sudah uzur, usianya sudah tua. Beliau mendelegasikan pemerintahannya kepada menterinya yang bernama Marwan bin Al-Hakam. Nah, orang inilah yang merusak kekhalifahan Rashidin dengan nepotisme kerabat-kerabat dan saudara-saudaranya. Marwan ini dimasukkan menjadi pejabat, orang yang baik dipecatin, contohnya seperti gubernur Mesir saat itu yang bernama Amr bin As yang kala itu sangat dicintai oleh rakyat Mesir. Tiba-tiba dipecat sama si Marwan ini. Gara-gara inilah akhirnya menimbulkan kerusuhan yang menyebabkan Khalifah Utsman bin Affan terbunuh. Ingat ya teman-teman, saat itu Syiah masih berupa sentimen politik. Setelah Utsman terbunuh pada tahun 656, kekhalifahan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Namun tak lama kemudian terjadilah pemberontakan kaum Khawarij dan mereka membunuh Ali pada tahun 661. Karena keadaan umat muslim saat itu yang sedang kacau, seorang sahabat Nabi dan jenderal yang bernama Muawiyah bin Abu Sofyan mengambil alih kekhalifahan. Muawiyah saat itu berjanji kepada Hasan bin Ali untuk mengembalikan kekuasaannya sebagai khalifah kepada keturunan Ali setelah umat muslim di dalam kedamaian. Hasan pun menyetujuinya. Nah, sejak saat itulah terbentuklah kekhalifahan Umayyah pada tahun 661. Hasan bin Ali meninggal dunia di tahun 670 dan benar saja teman-teman. Pada masa pemerintahan Umayyah berbagai kekacauan itu berhasil diredam. Hingga pada saat Muawiyah akan meninggal dunia, orang ini mengkhianati janji yang dibuatnya. Kekuasaan tidak diserahkan kepada anak keturunan Ali. Muawiyah justru menyerahkan tahtanya kepada anaknya sendiri yaitu Yazid bin Muawiyah pada tahun 680. Orang ini dikenal sangat brutal teman-teman, suka mabok, dikelilingi cewek-cewek hingga banyak umat muslim terutama kota Mekah dan Madinah yang kala itu menolak untuk menerimanya sebagai khalifah. Karena Yazid ini tidak terima diprotes, Yazid pun menyerang Madinah dan membantai masyarakat di sana. Ia lalu menyerang Makkah sampai batu Ka'bah itu kan pernah hancur tuh gara-gara diserang sama Yazid ini. Di tengah keputusasaan itu Husain bin Ali yang juga adiknya Hasan mendapat surat dari orang-orang Kufah untuk menjadi pemimpin pemberontakan untuk melawan Yazid. Akhirnya berangkat tuh teman-teman, namun di tengah perjalanan Hasan dihadang oleh pasukan Yazid dan beliau tewas dimutilasi bersama seluruh anggota keluarganya. Tragis teman-teman, kejadian ini juga disebut sebagai pertempuran Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Oktober tahun 680. Karena kejadian itulah orang-orang Syiah lalu mulai dicari. Mereka dibunuh dan dibantai, akhirnya mereka menyembunyikan diri pura-pura bukan Syiah atau disebut juga sebagai Taqiyah. Teh menjadi minuman nasional di negara Iran. Tahukah kalian jika minuman teh menjadi minuman nasional di negara Iran? Teh Iran adalah teh hitam ya teman-teman. Kadang kala orang Iran kalau minum teh mereka menambahkan rempah-rempah seperti kapulaga di dalam teh yang diseduhnya. Coba deh kalau kalian traveling ke negara Iran, kalian perhatikan tuh sebagian besar orang di negara Iran selalu minum teh setelah makan. Iran sendiri merupakan negara penghasil teh terbesar ke-7 dunia. Daerah penghasil teh di negara Iran berada di wilayah Iran bagian utara, khususnya di Provinsi Gilan. Situs warisan dunianya yang menakjubkan. Iran, sebuah negara yang terhampar di jantung Timur Tengah, adalah tanah yang kaya akan sejarah dan budaya. Dengan peradaban yang berakar lebih dari 4.000 tahun sebelum Masehi, Iran merupakan salah satu negara dengan sejarah terpanjang di dunia. Iran juga terkenal dengan situs warisan dunianya yang menakjubkan. UNESCO mencatat ada sekitar 24 situs warisan dunia di Iran, yang terbagi menjadi 22 situs budaya dan 2 situs alam.
Ini menempatkan Iran di posisi ketiga setelah Tiongkok dan India sebagai negara dengan situs warisan dunia terbanyak. Dalam bahasa Persia, Iran berarti tanah Aryan, sebuah istilah yang mengacu pada bangsa pengembara dari zaman kuno. Hampir separuh dari wilayah Iran memiliki iklim gurun yang panas, namun negara ini juga memiliki keindahan alam yang beragam, dari pegunungan yang tertutup salju hingga pantai yang indah di Teluk Persia. Mayoritas penduduknya tinggal di wilayah perkotaan, dengan prosentase mencapai 75%. Dari peradaban kuno hingga kekayaan alam dan budaya yang melimpah, Iran adalah negara yang penuh dengan fakta unik dan menarik yang terus memikat para penjelajah dan peneliti dari seluruh dunia. Demikianlah fakta unik dan menarik tentang negara Iran. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.